Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahman Rizani dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan dan membuat video tentang penerapan dari nilai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima digambarkan oleh padi dan kapas yang menggambarkan negara yang adil dan makmur untuk rakyat secara merata. Berikutnya adalah video penerapan sila kelima. Silakan disimak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Gak dikat. Kenapa Pak? Kayaknya dipotong. Kenapa lu? Ini aku bantu ya. Makasih. Sama-sama. Coba lihat deh, bagus banget. Bagus banget pakai filter ini ya. Bagus deh. Tapi menurut aku biasa aja. Mampus. Astagfirullah. Kalian ini kenapa? Tiga. Kenapa sih kalian iseng banget? Jelas banget. Ayo, minta maaf. Mau. Ini ada apa? Tiga. Ayo kalian minta maaf. Kalau mau. Kalau mau. Terserah kalian. Gak apa-apa. Kita pergi aja. Kenapa? Ya udah, kalian pokoknya harus minta maaf sama Abijah. Maaf Mbak. Sini udah dong. Minta maaf ya. Maaf ya. Ini cepet. Ini cepet. Yang kedua, tidak membuli teman yang berbeda status atau teman yang memiliki keterbatasan. Dan apabila kita melihat teman yang sedang dibully, maka kita harus membelanya. Wah, itu pada ngapain ya? Aku beli minuman aja kali ya? Makasih banyak ya. Selalu bersikap adil dan tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Pesan moralnya dalam hal berteman, jangan kesal dan bersikaplah dengan adil. Artinya, tidak diskriminatif terhadap perlakuan orang secara setara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Terima kasih. Selalu bersikap adil dan tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Dah lah. Kita lagi mau ngapain ya? Makasih ya. Sama-sama.
sekali gambaranmu. Kasih. Pesan yang terkandung dalam perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, diantaranya dengan menanamkan satu budi pekerti. Budi pekerti yaitu adalah moral dan kelakuan yang baik di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, berjiwa nasionalisme. Nasionalisme yaitu suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. 3. Cinta tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air sebagai semangat kebangsaan yang dilandaskan pada kesadaran akan keanggotaan dalam suatu bangsa. Selalu bekerja sama dalam membersihkan kelas dan lingkungan. Dia tidak membuli teman yang memiliki status berbeda atau teman yang memiliki keterbatasan, dan juga bisa melihat teman yang sedang dibully, maka kita harus membelanya. Bullying telah menjadi masalah yang terus menghantui kehidupan manusia setiap orang. Sila kelima menyeru kepada bangsa Indonesia untuk dapat saling berlaku adil kepada sesama manusia. Sifat dan rasa keadilan yang tinggi akan mencegah bangsa Indonesia untuk menjauhi hal-hal yang menghancurkan keadilan itu sendiri. Tidak terkecuali bully. Dari setiap aspek bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak adil. Apabila rasa keadilan bangsa Indonesia dapat tumbuh dan terus berkembang, maka bangsa Indonesia akan tidak terpikir sedikit pun bahwa bully layak untuk dilakukan. Tentunya solusi-solusi ini perlu waktu untuk diterapkan. Mendidik para pembuli dan korban agar dapat berubah, mengaplikasikan suatu sistem yang lebih baik. Kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk segera memecahkan bully yang ada sekarang. Karena apabila tidak segera diselesaikan, maka masalah bully akan terus berlanjut dan berkembang. Selalu bekerja sama dalam membersihkan kelas. Seperti diketahui, gotong royong merupakan salah satu butir pengalaman Pancasila, tepatnya pada sila kelima. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah diharuskan bekerja sama dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dimanapun, sehingga kerukunan, persatuan, dan rasa saling tenggang rasa akan tumbuh di dalamnya. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, seperti membantu teman yang sedang kesusahan. Menghargai karya orang lain sebagai wujud penghargaan. Pesan moral yang didapat dalam menghargai karya orang lain dan sebagainya. Menghargai adalah menghormati keberadaan, harkat, dan martabat orang lain. Menghargai hasil karya orang lain artinya menghormati hasil usaha, ciptaan, dan pemikiran orang lain.
Kita wajib menghargai dan menghormati hasil karya orang lain karena dengan sikap seperti itu kehidupan akan berjalan dengan tentram dan damai. Karena setiap orang akan menyadari pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai. Selalu menghargai karya orang lain sebagai bentuk wujud penghargaan. Ngomong-ngomong, buat matematika tadi susah gak? Susah banget. Lumayan sih. Berapa jam kalian ngerjain? 2. 2 jam? Aku sejam aja sih. Pasti niru. Jawab. Hai. Kamu dari mana? Kantin. Ngapain? Jajan lah, makan lah. Lagi ngomongin apaan sih? Bahas UAS tadi matematika. Oh, gimana, susah nggak? Susah dong. Mudah sih bagi aku. Pasti minat. Aku juga minat. Ribet mungkin. Kalau aku mau ini dong sih supaya terkenal di kampus. Terkenal. Kalau kalian kenapa? Kedua. Karena aku sih mau buat nambah pengalaman. Selamat. Bener sih kata Wita, nambah pengalaman juga, nambah pertemanan, wawasan. Berasal dari keluarga yang kurang mampu bukan berarti tidak bisa daftar jadi calon ketua BEM. Emangnya kelebihan kamu apa? Aku bukannya mau menyombongkan atau meninggikan diri, Kak. Tapi aku cukup pandai kok dalam berorganisasi dengan baik. Aku juga pandai berinteraksi dengan orang lain, mengapresiasi masukan-masukan dari orang lain. Betul, Wil. Jadi calon ketua BEM itu tidak dilihat dari latar belakang keluarganya, tapi pengalaman yang dia miliki dan rekam jejak yang dia miliki. Dia kan katanya pernah berorganisasi, sudah pasti dia mempunyai pengalaman di organisasi dan tahu seluk-beluk dari organisasi tersebut. Apalagi di BEM, semua orang berhak menunjuk dirinya dan mencalonkan dirinya untuk menjadi ketua, dan yang memilih adalah orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa dari universitas tersebut. Jadi kompeten atau tidaknya dia, hebat atau tidaknya dia, pantas atau tidaknya itu kan dipilih pada saat kampanye, bukan dari latar belakang keluarganya. Ada yang namanya itu panggung orasi. Di sana dia bisa menunjukkan bakatnya, bisa kampanye-kampanye dan apa tuh namanya? Menyampaikan visi misinya, bagaimana pandangannya ke depan. Jadi latar belakang keluarga itu tidak bisa jadi patokan untuk menjadi calon ketua BEM. Yang dilihat itu rekam jejaknya. Nah, jadi teman-teman, dalam menerapkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus mendirikan dan menegakkan keadilan bagi seluruh dan semua kalangan masyarakat tanpa membedakan atau melihat latar belakang dan golongan mereka. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari penerapan sila kelima di lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan kampus. Dan dari contoh tadi adalah pada pemilihan calon ketua BEM, di mana kita tidak melihat calon ketua BEM dari latar belakang keluarganya, akan tetapi pengalamannya dalam berorganisasi dan rekam jejaknya selama di organisasi tersebut, apakah baik atau tidak. Dan semua mahasiswa bebas memilih bagaimana cara dia public speaking, bagaimana cara dia berorasi, dan bagaimana cara dia menyampaikan visi misinya untuk meyakinkan para calon pemilih untuk pemilu nanti. Nah, jadi teman-teman, itulah sekian video drama tugas Pancasila dari kelompok kami. Mohon maaf jika selama video terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah! Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjelaskan pentingnya mengutamakan keadilan sosial
Makna dari sila ini tentunya mempunyai perspektif tersendiri yang sangat luas, termasuk dalam beberapa bidang, yaitu hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi. Seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan setiap Hindu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara dan bersosial. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali harapan dan cerminan-cerminan bangsa bagi negara Indonesia. Maka dari itu hadirlah Pancasila yang bisa mewujudkan dan mencerminkan karakter-karakter bangsa dalam mewujudkan dari sila kelima ini. Agar setiap warga negara mempunyai keadilan dan hak yang sama, maka dibentuklah Pancasila, terkhususnya nilai dari sila kelima. Salah satu harapan dan cerminan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, sila kelima memiliki nilai yang sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih. Baiklah, itu saja video implementasi dari nilai sila kelima. Mohon maaf jika ada salah kata, kami dari kelompok 1 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.